warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada wanita. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu sistem reproduksi pada wanita. Jadi, sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, di sini kita akan membahas mengenai genitalia. Di genitalia juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada genitalia eksterna dan genitalia interna. Yang pertama, kita akan membahas mengenai genitalia eksterna. Jadi, genitalia eksterna yaitu organ kelamin yang nampak dari luar, yang terdiri dari mons pubis, tempat tumbuhnya bulu, ada klitoris, kemudian ada labia mayor, ada labia minor, kemudian ada uretra, kemudian ada vagina, ada himen. Nah, jarak antara vagina dengan anus disebut dengan perineum, dan kemudian ada anus. Di genitalia eksterna juga terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skinner. Nah, kelenjar Bartholin terletak pada sisi vagina yang berfungsi untuk melumasi vagina. Sedangkan kelenjar Skinner yaitu ia terletak pada sisi uretra yang berfungsi untuk menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai genitalia interna. Nah, genitalia interna ini yaitu organ kelamin yang tidak nampak dari luar, artinya dia berada di dalam. Dan terdiri dari ovarium. Nah, fungsi ovarium ini tempat diproduksinya sel telur. Kemudian ada membrane, ada tuba Fallopi yang berfungsi sebagai jalur sel telur dari ovarium menuju ke uterus atau rahim saat terjadi ovulasi. Dan di tuba Fallopi juga tempat pertemuan antara sel telur dengan sperma. Kemudian kita lanjut yaitu uterus atau rahim. Nah, di uterus ini tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin atau siap sampai dengan ia dilahirkan. Kemudian kita lanjut ke organ selanjutnya yaitu serviks. Nah, serviks ini tempat terbentuknya selaput lendir. Kemudian organ selanjutnya yaitu vagina. Selanjutnya kita akan menuju ke tulang panggul atau pelvis. Nah, tulang panggul ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang keras dan bagian yang lunak. Bagian yang keras terdiri dari os atau tulang dan artikulasio, sedangkan bagian yang lunak terdiri dari otot-otot atau muskulus dan ligamen. Tulang panggul terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pelvis mayor dan bagian pelvis minor. Pelvis mayor dimulai dari atas linea terminalis yang berfungsi untuk menopang organ yang berada di abdomen. Sedangkan pelvis minor berfungsi dimulai dari bawah linea terminalis yang berfungsi untuk menopang organ reproduksi. Panggul atau pelvis terdiri dari 4 bagian tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau tulang os coxae, 1 tulang sacrum, dan 1 tulang oxygis. Os coxae terdiri dari 3 bagian tulang, yaitu os ilium, os isium, dan os pubis. Os ilium memiliki beberapa bagian, yaitu garis yang tebal ini dinamakan dengan crista iliaca, kemudian yang menonjol dinamakan dengan spina iliaca anterior superior, yang menonjol di bawahnya dinamakan dengan spina iliaca anterior inferior, dan yang di belakang menonjol di belakang dinamakan dengan spina iliaca
superior, posterior superior. Yang di bawahnya lagi spina iliaca superior inferior. Dan os ischium memiliki beberapa bagian juga, yaitu tuber ischiadicum, spina ischiadicum, dan yang berlubang ini foramen obturatorium. Kemudian yang berbentuk mangkok sendi ini acetabulum. Kemudian yaitu symphysis pubis, ia juga memiliki beberapa bagian, yaitu yang bagian atas ramus superior osis pubis, bagian bawah ramus inferior osis pubis, dan yang berbentuk segitiga ini arcus pubis. Selanjutnya yaitu kita menuju ke os sacrum. Os sacrum terdiri dari 5 vertebra sacralis. Yang lubang di depan ini dinamakan dengan foramina sacralis anterior. Kemudian yang di belakang ini dinamakan dengan foramina sacralis posterior. Dan yang menonjol di depan ini dinamakan dengan promontorium. Kemudian kita lanjut ke os oxygis. Os oxygis terdiri dari 3 sampai dengan 5 ruas tulang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ligamen yang terdapat pada panggul. Seperti yang kita lihat pada gambar, bagian yang ini dinamakan dengan ligamen iliolumbar. Kemudian bagian selanjutnya dinamakan dengan ligamen supraspinatus yang ini. Kemudian ada ligamen sacroiliaca posterior. Kemudian ada ligamen sacrotuberous yang ini. Kemudian ada ligamen sacrococcygeal. Kemudian ada ligamen sacrospinous. Selanjutnya kita akan membahas mengenai muskulus atau otot yang berada pada sistem reproduksi wanita. Seperti yang kita lihat pada gambar yang ini. Bagian yang ini dinamakan dengan musculus gluteus maximus. Kemudian bagian selanjutnya yang ini dinamakan dengan musculus levator ani. Ini. Kemudian bagian selanjutnya yang ini dinamakan dengan musculus superficial transverse perineal. Yang ini. Kemudian bagian yang ini dinamakan dengan musculus ischiocavernosus. Kemudian yang ini dinamakan dengan musculus bulbus spongiosus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk panggul. Nah, bentuk-bentuk panggul itu ada bentuk panggul genekoid, ada android, antropoid, dan platypeloid. Nah, yang pertama yaitu bentuk panggul genekoid. Bentuk panggul ini hampir menyerupai lingkaran dan ciri-cirinya yaitu spina ischiadicanya itu tidak menonjol atau tumpul, arcus pubisnya membulat, dan bentuk panggul seperti ini banyak kita temukan, dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti genekoid. Kemudian yaitu ada bentuk panggul android. Nah, bentuk panggul ini hampir menyerupai hati. Ciri-cirinya yaitu os sacrumnya lurus, tidak melengkung, spina ischiadicanya menonjol, dan 33% pria memiliki bentuk panggul seperti android. Kemudian yaitu ada antropoid. Nah, bentuk panggul ini hampir menyerupai segitiga. Ciri-cirinya spina ischiadicanya menonjol, dan bentuk panggul seperti ini banyak kita temui di kalangan laki-laki. Jika pada wanita, bentuk panggul seperti ini banyak kita temui pada wanita yang memiliki tubuh lebih tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu platypeloid. Nah, bentuk panggul ini menyerupai oval. Bentuk panggul seperti ini jarang kita temui di kalangan laki-laki maupun wanita. Baik, selanjutnya kita menuju ke pemeriksaan panggul luar yang bertujuan untuk menilai keadaan panggul, apakah ada terjadinya kelainan atau hambatan saat proses persalinan. Nah, di sini ada 4 tahap, yaitu ada yang pertama
distansia spinarum, pengukuran ini dilakukan dari spina iliaca dengan jarak normal 23 sampai dengan 26 cm. Kemudian yang kedua yaitu distansia cristarum. Pengukuran ini dilakukan dari crista iliaca sinistra dan destra dengan jarak normal 26 sampai dengan 29 cm. Kemudian yang ketiga yaitu conjugata externa. Pengukuran ini dilakukan dari simfisis pubis menuju ke ruas lumbar 5. Kemudian kita menuju ke pengukuran yang keempat yaitu pengukuran lingkar panggul. Yang pengukuran ini dimulai dari atas simfisis pubis menuju ke crista iliaca anterior superior, kemudian menuju ke ruas lumbar kelima, kembali lagi ke crista iliaca anterior superior sampai dengan bertemu lagi di simfisis pubis dengan ukuran normal 80 sampai dengan 90 cm.